Kami sering mendapat pertanyaan seperti ini. Apakah saya berjodoh atau hoki untuk berbisnis restoran? Kita akan membahas hal ini, tapi bukan dari sisi Feng Shui, karena saya bukan seorang ahli Feng Shui tentunya. Ini adalah pandangan saya sebagai seorang restopreneur. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notification supaya Anda tidak ketinggalan materi terbaru dari saya. Banyak orang tertarik untuk terjun ke bisnis restoran, namun berakhir seperti ini. Ternyata, artis terkenal, chef tenar sekalipun, bukan jaminan untuk sukses di bisnis restoran. Sehingga banyak orang percaya kalau hoki itu penting. Maka, mereka memasang manekin Neko, the Lucky Cat, di depan pintu masuk atau di meja kasir, berharap supaya hoki mau datang ke toko mereka. Bukan, tentu bukan itu kunci untuk sukses. Banyak orang sering salah persepsi dalam membedakan mitos dan fakta di dalam bisnis restoran. Banyak orang membuka usaha restoran karena katanya bisnis ini tidak ada matinya. Selama setiap hari orang masih butuh makan, maka bisnis ini pasti akan ramai. Nyatanya, lebih dari 60% pembukaan restoran berakhir dengan tutup toko. Mengapa? Bukan karena orang sudah tidak makan lagi, tapi karena begitu banyak restoran, maka orang akan semakin memilih restoran mana yang patut dikunjungi. Mereka bukan sekedar mau makan, tapi ada kebutuhan lain yang mereka harap dapat terpenuhi. Orang juga menganggap bisnis restoran sangat menguntungkan. Bayangkan, sayuran di pasar yang seikat cuma Rp5.000 di meja restoran bisa jadi Rp50.000. Pada saat orang itu terjun ke bisnis restoran, ternyata apa yang dihadapi tidak seperti itu. Bahkan mereka bingung sendiri, kemana uang hasil penjualan habis begitu saja. Mereka merasa merugi sampai mesti membayar gaji karyawan dengan talangan uang pribadi. Orang lain bilang, bisnis restoran itu sederhana kok. Cuma masak di dapur, terus sajikan ke meja tamu. Saat tamu mau pulang, mereka akan bayar di kasir. Kenyataannya, tidak semudah itu juga. Justru bisnis restoran sangat kompleks dan detail. Karena setiap tamu punya keinginan dan harapan yang berbeda. Kadang, hal yang tidak Anda pikirkan, ternyata itu penting bagi mereka. Ada 1001 hal yang mesti diantisipasi. Ada lagi yang mengatakan, bisnis restoran bisa dijalankan secara autopilot. Bisa berjalan otomatis asalkan dibuatkan dulu tatanan SOP, Standard Operating Procedure-nya. Kenyataan di lapangan, operasional restoran tidak seperti pabrik yang menggunakan mesin. Bisnis ini berkaitan dengan orang. Pelanggan, karyawan, semua adalah orang. Mereka butuh sentuhan pribadi. Operasional restoran sangat dinamis. Setiap hari berbeda situasi dan kondisinya, sehingga perlu ada keterlibatan orang dalam menangani permasalahan yang timbul.
Ada juga orang yang mengatakan mesti punya resep warisan. Orang bisa bedakan loh mana yang asli, mana yang tiruan. Di zaman now sekarang ini, persepsi mengenai konsep produk bisa dibuat dan dikondisikan dengan menggunakan strategi komunikasi marketing. Semua hal yang terkesan rumit itu sesungguhnya akan menjadi sederhana pada saat Anda memiliki passion. Berbisnis restoran memerlukan passion agar bisa sukses. Bukan sekedar mengejar keuntungan, tapi ada kecintaan dalam melayani dan membuat pelanggan puas terhadap hidangan yang disajikan, pelayanan yang diberikan di restoran Anda. Passion ini yang akan membuka kotak Pandora dalam otak Anda supaya bisa berpikir bagaimana mewujudkan semua hal itu secara alami, sesuai kepribadian Anda dalam berbisnis. Sukses bisnis restoran bukan karena hoki, tapi ada faktor X yang Anda wajib miliki. Faktor X yang saya maksud ini tidak berkaitan dengan Feng Shui. Faktor X merupakan kekuatan dalam diri Anda bersama tim menuju sukses dalam berbisnis restoran. X yang pertama yaitu excellence product. Menu yang Anda sajikan kepada pelanggan merupakan produk berkualitas, menggunakan bahan baku terbaik, diolah dengan metode yang benar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga rasa menu tersebut tercipta sempurna, yang membuat pelanggan tidak bisa berhenti untuk menikmati setiap sajian yang mereka pesan. Penampilan menu juga menggugah selera, instagramable untuk difoto dan dipajang di sosial media. X yang kedua, exceptional service. Pramusaji atau waiter mesti melayani pengunjung dengan ramah, sopan, senyum tulus, dan wajah ceria. Penuh perhatian dan tanggap dalam melayani. Cepat menyediakan pesanan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan selalu diberikan tanpa perlu diminta. Restoran yang bersih, nyaman, dan terpelihara, sehingga membuat nuansa menjadi berkesan. Apalagi bila desain interior yang instagramable. X yang ketiga, extraordinary employee. Anda mesti mempekerjakan karyawan yang memiliki sikap mental positif, etos kerja yang tinggi dan bersemangat. Bukan sekedar mempekerjakan karyawan yang murah bayaran gajinya, tapi tidak memiliki karakter untuk bekerja di restoran. Anda mesti mempekerjakan karyawan yang memiliki standar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga mereka bisa memberikan kualitas kerja dan produktivitas seperti yang Anda harapkan. Walau demikian, Anda tetap perlu menyediakan program pengembangan diri dan peningkatan karir agar mereka loyal terhadap perusahaan, sehingga mereka bukan sekedar bekerja untuk mendapatkan gaji lagi, tapi mereka ingin maju dan berkembang bersama Anda. X yang keempat, experience owner. Sebagai seorang pengusaha restoran, Anda tidak bisa lepas dari keterlibatan operasional dan manajerial. Apalagi bila Anda tidak memiliki seorang manajer yang handal untuk mewakili Anda dalam memikul tanggung jawab itu. Bisnis restoran ibarat anak yang Anda lahirkan dan besarkan, membutuhkan sentuhan penanganan
sesuai karakter yang Anda ingin bentuk. Anda tidak bisa lepaskan begitu saja. Walau demikian, Anda tidak boleh terperangkap dalam melakukan pekerjaan remeh yang bisa didelegasikan kepada penanggung jawab outlet. Justru yang terpenting adalah kepemimpinan Anda sebagai owner dalam menentukan arah kebijaksanaan bisnis yang akan ditempuh, serta bagaimana Anda menciptakan keputusan strategis agar restoran Anda dapat berkembang dan bersaing. X yang terakhir, execution with management by objective. Anda perlu menuliskan kebijakan dan keputusan itu menjadi suatu panduan kerja, supaya pada saat eksekusi di tingkat pelaksana, karyawan dapat menjalankannya dengan benar. Anda perlu mengelola proses pelaksanaan di lapangan agar terkendali menuju sasaran yang Anda tetapkan. Anda juga perlu melakukan monitoring hasil pencapaian kinerja. Apakah tercapai sesuai dengan tolok ukur keberhasilan yang ditentukan? Ini yang akan terjadi pada saat faktor X bertransformasi menjadi kunci sukses bisnis. Ibarat pendulum, sebagai pengusaha restoran, Andalah yang menjadi pembangkit momentum dalam mewujudkan pencapaian tujuan bisnis. Momentum yang tercipta tergantung dari kekuatan sang owner dalam menggerakkan pendulum itu. Inilah yang menjadikan suatu bisnis restoran akan sukses atau gagal. Hoki tidak akan cukup untuk menggerakkan kinerja menuju pencapaian target, apalagi sampai menuju kesuksesan. Sebagai pengusaha restoran, seharusnya Anda mau menimba pengalaman dan belajar meningkatkan kemampuan. Maka, inilah hasil yang bisa diperoleh. Setelah jatuh bangun belajar bisnis restoran, akhirnya beliau berhasil memadukan kepala dan hatinya di dalam passion berbisnis restoran. Jangan pernah menyerah. Dari pembahasan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita rangkum. Sebagai pengusaha restoran, Anda tidak bisa menggantungkan kesuksesan bisnis pada apa yang namanya hoki. Luangkan waktu untuk mencari dan menemukan passion dalam diri Anda sebagai seorang pengusaha restoran. Hal ini sangat penting demi kelangsungan masa depan bisnis Anda. Apalagi sekarang, kondisi persaingan semakin ketat. Rumuskan faktor X yang akan menjadi kekuatan dan keistimewaan bisnis Anda. Pastikan seluruh tim Anda memahami dan mau menjalankan faktor X ini ke dalam praktek bisnis restoran Anda. Sampai di sini dulu bahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa menambah wawasan dan mencetuskan inspirasi. Apakah Anda sependapat dengan saya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komen di bawah. Email kami bila Anda ada pertanyaan atau ada usulan topik bahasan untuk video kita selanjutnya. By the way, Anda sudah follow sosial media Helm Work? Kunjungi sekarang dan temukan banyak hal menarik di sana. Jangan lupa follow ya. Terima kasih.